Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi wa man ittaba'ahum ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Karena setelah kita tertidur lelap diguyur hujan, kita masih menyiapkan diri untuk hadir meskipun berangkat ke masjid hujan-hujan ya. Tapi begitu besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita rela melangkahkan kaki kita untuk menuju rumah Allah, beribadah kepadanya. Nikmat yang luar biasa. Tidak semua orang diberikan nikmat oleh Allah seperti ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri kabar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka ta'lim kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Wa ala hadza niyyah wa li kulli niyatin shalihah ila harbin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada Ustaz Haji Muhammad Kamil dipersilakan untuk menyampaikan materi. Suaranya agak keras Ustaz karena hujan gede. Bisa. Terima kasih. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para Bapak Ibu yang kami hormati, orang tua kita, para asatidz, alhamdulillah pada pagi hari ini yang diawali kita menuju ke masjid dengan diberikan rahmat oleh Allah, hujan ya. Kalau disampaikan tidak semuanya di antara kita itu yang bisa untuk datang ke masjid. Mungkin masih ada yang narik narik selimut. Pas banget. Sedang subuh hujan turun ya. Dalam pertemuan ini kita melanjutkan kaitan dengan yang sudah disampaikan terkait dengan nikah. Nah, berarti sekarang sudah masuk pada talak nikah, nanti NTCR gitu kan, nikah, talak, cerai, rujuk. Ini talak itu berasal dari kata tolak ya, talak, cerai, yang artinya itu dalam bahasa lughah, bahasa melepaskan atau meninggalkan dalam bahasa. Jadi arti daripada talak itu sendiri melepaskan atau meninggalkan. Nah, dalam menurut istilah agama, artinya itu adalah melepaskan ikatan pernikahan, atau disebutkan ketika terjadi talak ya bubarnya hubungan pernikahan di antara suami istri. Perbuatan talak atau cerai itu adalah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bahwa tujuan membangun kehidupan rumah tangga diawali dengan tujuan suci semula, itu kan dengan menginginkan seluruh pasangan gitu. Seluruh pasangan itu adalah langgengnya kehidupan pernikahan.
Makanya dalam kajian sosiologis, antropologis gitu, dalam beberapa tradisi masyarakat tertentu gitu, ya mungkin kalau kita Indonesia sebenarnya agak sederhana, tapi kalau di Arab itu ya memang dulu tradisi jahiliyah dan sebagainya, sampai sekarang itu yang kita sampaikan gitu, seperti yang semula kita sudah disampaikan bahwa Rasulullah mengajarkan mahar atau mas kawin itu yang terbaik, ya permintaan dari keluarga perempuan, dari perempuan itu yang terbaik adalah yang paling murah gitu, begitu. Tapi pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat tertentu itu, ya seperti tadi saya contohkan, di Arab itu maharnya itu tinggi, bahkan banyak di antara mereka itu yang bukan maharnya itu, ada persyaratan lain gitu. Mungkin ada yang nggak apa-apa, satu cerita aja, ini satu pengalaman teman saya seangkatan saya belum lama ya, mengundang itu Indonesia itu mengundang saya, ada undangan ya untuk sementara sekarang ini pelaksanaan kegiatan teman saya di Sunter. Saya tanyakan, ente gimana lagi punya mantu begini? Oh, ngelamun aja. Ya, ngelamun bagaimana kak? Kenapa? Ya bulan di tahun ini gitu loh. Ini kan termasuk pada tradisi gitu, tradisi masyarakat. Bagaimana ngelamun? Anak saya perempuan, terus ini calon mantu saya mau menikahkan anak saya, ngasihnya berapa? 10 juta. Hari gini 10 juta, Ustaz. Bagaimana saya ngelamun? Tuh, 10 juta itu untuk segala-gala, coba. Untuk biaya ke KUA, undangan dan sebagainya. Dan itu akrab saya gitu loh. Nah, ini masih diterima gitu. Mungkin kalau masyarakat tertentu itu nggak diterima. Kayak contoh tadi saya di Arab itu. Di Arab itu seorang perempuan kalau mau dinikahkan oleh laki-laki itu, laki tanya dulu punya apa gitu. Minimal mereka itu harus ada apa? Rumah. Nah, rumah di Arab walaupun tanahnya kan luas-luas ya. Tanah Arab luas-luas itu. Tapi dibangun apa? Susah enggak itu? Pak Haji, di Arab susah enggak kalau bangun rumah? Susah, batu semua. Kalau bangun rumah itu harus mendatangkan alat apa itu? Ya untuk harus batu, berat gitu. Nah itu yang jadi masalah itu. Ya kalau kita di sini pakai cangkul bisa. Nah di sana kan batu-batu semua gitu loh. Jadi di antara itu harus rumah. Yang kedua apa? Yang kedua itu kendaraan, mobil. Tuh. Yang mobilnya gitu kan. Ya kalau kita di sini masih kelas-kelas masih apa namanya ya? Avanza atau apa tuh masih ditutupin lah. Lah di sana kan Fortuner gitu atau Pajero Sport apa itu biasa untuk barang-barang biasa gitu kan. Nah itu. Dan barang biasa, tapi itu menjadi barang sesuatu yang awalnya itu yang mungkin biasa dipakai untuk kotor-kotoran dan sebagainya, tapi menjadi satu mahar gitu. Nah itu merupakan satu hal yang menjadikan banyak itu pemuda-pemuda Arab itu ya mungkin sudah tradisi di sana juga yang agak lebih berumur gitu loh untuk melakukan pernikahan gitu. Dan masyarakat tempat pun ada begitu. Nah dalam kajian sosiologis antropologis pun ada, mungkin sekarang udah nggak begitu tren ya. Ketika dulu tuh sempat rame sebelum tahun 2010-an gitu. Ketika mereka itu melakukan pernikahan dengan wah dan sebagainya, antara tujuannya itu apa? Agar langgengnya membangun kehidupan rumah tangga yang dikarenakan dengan biaya yang besar kan, seperti itu gitu. Nah, ya tujuan di sana juga kan semua berpikir gitu loh bahwa membangun kehidupan rumah tangga keinginannya itu bagaimana ya, sampai ada juga kadang-kadang doanya kan ada gitu ya supaya punya jodoh sampai kakek nenek meninggal dunia kan gitu. Nah ini merupakan tujuan yang memang diharapkan seperti itu.
Hal ini adalah bahwa hubungan suami istri bersama-sama dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang saling melindungi, menikmati naungan kasih sayang, dan dapat memelihara kehidupan keluarga dalam mengurus keturunan yang baik. Karena kalau nanti terjadi dalam keluarga yang ada tapi terjadi juga gitu, suami istri kemudian pisah gitu, yang menciptakan suasana pendidikan anak-anak terlantar dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang malahan lebih diurus gitu ya, antara keluarga yang terjadi pertikaian atau perceraian gitu, bahkan lebih berhasil malah salah satu di antara orang tuanya itu malah ditinggalkan gitu, mungkin meninggal dan sebagainya gitu. Kan banyak kisah-kisah yang atau peristiwa yang terjadi kalau orang tuanya satu ditinggal tapi dengan komitmen bapaknya atau ibunya gitu kan, tetap mendidik anak yang berhasil seperti itu. Maka hubungan suami istri itu disebutkan dengan ikatan antara suami istri, ada ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Ya, karena ketika Islam memberikan sarana dengan pernikahan, sesuatu yang tadinya laki dan perempuan dilarang sebagai dengan kalimat dengan ya qabil tuh gitu kan, hanya qabil tuh di depan orang wali, kemudian saksi dan sebagainya, semua menjadi halal semuanya gitu. Nah, maka itu ikatan yang paling suci. Dan tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas untuk menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang begitu agungnya dalam peristiwa pernikahan. Hal ini pun karena disebutkan, dijanjikan oleh Allah sendiri dengan firman-Nya, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka dalam hubungan suami istri itu telah mengambil mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang sangat kuat. Maka kalau perjanjian itu sudah kokoh dibangun dengan saling kepercayaan, saling menerima, ridho dan sebagainya, maka kemudian tidak sepatutnya kemudian ada gitu, hal-hal yang menjadikan bangunan dalam keluarga itu dirusaknya. Setiap usaha untuk menyepelekan hubungan pernikahan, ya tadi kan waktu awal sudah ada yang mungkin pernikahan itu tujuannya dengan hanya ya ada mungkin main-main atau nipu dan sebagainya. Nah, itu berarti sudah bukan tujuan yang benar dalam pernikahan. Nah, oleh karena itu ya dalam upaya-upaya untuk melemahkan atau meruntuhkan hubungan dalam keluarga, dalam Islam itu, Islam sangat membencinya. Karena itu merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga, kehidupan suami istri, disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW, yaitu sampai terjadi adanya perceraian adalah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halal ila Allah azza wa jalla at-talaq. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla adalah perbuatan talak. Dari talak itu ya diperkan, difasilitasi gitu, tapi oleh Allah dibenci. Ini kita berbicara tentang bagaimana menurut pandangan-pandangan agama-agama yang lain.
Kalau Islam kan itu ada solusinya gitu loh. Yang diawali dengan sesuatu yang pada awalnya dari keluarga yang berbeda, bisa jadi suku yang berbeda, ras yang berbeda. Dalam keluarga saja antara kakak dan adik itu karakter dan sebagainya itu pasti ada perbedaan. Apalagi kemudian dari keluarga yang berbeda, asal berbeda, kemudian disatukan. Mungkin ketika perbedaan-perbedaan belum bisa disatukan, akhir timbul pertikaian. Akhirnya Islam memberikan solusi dengan adanya lembaga perceraian. Bahkan digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW bahwa siapa saja yang hendak merusakkan hubungan antara suami istri, maka dalam Islam dikelompokkan, digolongkan adalah telah keluar dari Islam dan tidak punya tempat yang terhormat dalam Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yaqulu Rasulullah SAW, laisa minna man khanab imra'atan ala zawjiha. Kata Rasulullah, bukan dari golongan kami seorang yang merusak hubungan seorang perempuan dari suaminya. Apalagi ada kemudian ya yang merusak hubungan keluarga kan bukan hanya mungkin ada apa ya bahasa yang ada pil ada will gitu loh. Tapi dari keluarga juga ada yang kadang mendorong-dorong apa gitu loh. Akhirnya menciptakan keretakan dan sebagainya. Kemudian hukumnya tentang hukum cerai, para ahli fikih berbeda pendapat. Pendapat yang masyhur yaitu mengatakan terlarang kecuali karena alasan yang benar. Mereka berpendapat begini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan la'anallahu kulla dzawaqin mutallaqin. La'anallahu kulla dzawaqin mutallaqin. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai. Disebabkan bercerai, maka bisa jadi nanti perilakunya itu termasuk kufur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan masuk dalam pernikahan, perkawinan itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kalau kemudian ada mengarah ke sana berarti termasuk perbuatan kufur. Kufur nikmat namanya itu. Darurat yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau sudah tidak punya rasa lagi cinta kepada istrinya. Sebab hal yang menjadikan perasaan itu dalam hati dan itu pun yang memberikan adalah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tidak ada alasan, maka bercerai yang demikian berarti merupakan perbuatan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan ini maka golongan madhab Hambali menjelaskan secara terperinci bahwa talak itu ada kalanya wajib. Jadi cerai itu menurut pandangan madhab Hambali itu bisa jadi suatu perbuatan yang wajib, yang tadinya terlarang tapi ini jadi wajib gitu. Karena apa? Nah ini ada kala wajib, ada kalanya haram, ada kalanya juga mubah, dan ada kalanya sunnah. Yang pada awalnya hukum asalnya adalah makruh, karoha itu kan, dibenci.
Nah, talak wajib yaitu apabila talak itu yang dijatuhkan oleh pihak hakim pengadilan. Ya, di dalam keluarga kemudian sudah tidak bisa diselesaikan lagi, didamaikan, tidak bisa didamaikan, akhirnya mengadu kepada pihak pengadilan. Nah, pengadilan itu dengan mengambil keputusan dengan berbagai pandangan-pandangan. Biasanya kalau di Indonesia ini pengadilan agama itu menjatuhkan talak itu kalau sudah dilakukan mediasi minimal itu 3 kali pertemuan. Nah, biasanya gitu. Nah, jadi kalau sekali mengajukan 1 kali ya biasa syukuran lagi gitu. 2 kali begitu, 3 kali, nah itu baru setelah itu tidak ada titik temu baru dijatuhkan. Nah, karena wajib ini kenapa? Kalau terjadi pertengkaran di antara keduanya kemudian tidak bisa diselesaikan, maka yang terbaik adalah maka dijatuhkan adanya ketentuan untuk bercerai di antara suami istri. Dan ini pun kesimpulan dari hakim yang memutuskan hanya dengan jalan inilah bahwa talak itu harus dijatuhkan. Karena ada juga yang terjadi itu yang pada awalnya tujuan pernikahan bukan benar-benar untuk mencari ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di antara perempuan siap dinikahi oleh seorang laki-laki karena mungkin laki-lakinya memiliki kekayaan atau mungkin disebutnya tajir gitu kan, Mbak. Tapi setelah, karena kita kan nanti kan ada itu ya, kita mendiskusikan terkait dengan harta gono gini gitu, harta pembagian gitu, setelah menjadi suami istri gitu. Jadi tujuan dari perempuannya ini hanya mencari ikatan pernikahan, kemudian minta cerai gitu kan, dengan melalui pengacara, bisa begitu. Nah, perjanjian nanti itu, perjanjian di atas materai dan sebagainya gitu. Nah, ini yang sering ya muncul di tengah-tengah masyarakat kita juga seperti ini gitu. Nah, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi suami-suami yang mengilah istri-istri yang mereka hendaklah menunggu sampai 4 bulan. Jika mereka mau kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Tetapi jika mereka berkehendak untuk bercerai, talak, maka sungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tapi itu ada jalan keluar kalau sekiranya tidak bisa disatukan lagi, ya jalan keluar itu talak. Kemudian yang kedua, kembali ada hukumnya haram. Hukum haram ini adalah yaitu orang mentalak tanpa alasan. Apa perempuan ditalak gitu. Nah, maka ini diharamkan karena merugikan hubungan suami istri, hubungan keluarga. Dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu. Tiba-tiba jatuh gitu, nggak ngerti gitu kan. Nah itu. Nah, jadi talaknya itu haram. Seperti haramnya merusak harta benda dalam keluarga. Nah, diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, la dororo wala diroro. Tidak boleh berbuat membahayakan dan tidak boleh membalas dengan bahaya. Jadi ini termasuk talak itu satu perbuatan yang ya tadi membahayakan, itu merusak hubungan keluarga. Sebagian tadi itu ya dalam beberapa hadis yang lain, abghadul halal indallah at-talaq, bahwa perbuatan yang halal insyaallah adalah perbuatan talak. Kemudian dalam lafaz yang lain, ma ahallallahu syai'an abghada ilaihi minat talaq. Tidak ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dibencinya selain daripada perbuatan talak.
Nah, maka digambarkan talak itu dibenci bila tidak ada suatu alasan yang benar. Dalam hal ini Rasulullah SAW menamakan talak itu sebagai perbuatan halal, tapi sesuatu yang dibenci. Karena itu meneruskan pernikahan yang mengandung kebaikan-kebaikan itu adalah dianjurkan dalam Islam. Karena itu perbuatan talak adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tadi yang dibolehkan wajib, kemudian ada haram. Nah, kemudian ini talak sunnah. Yaitu dikarenakan istri itu dalam keluarga mengabaikan kewajibannya sebagai istri. Nah, juga wajibannya kepada Allah. Seperti kalau diperintahkan kepada Allah dablek gitu, sholat dablek. Apa itu istri nggak mau sholat gitu loh. Walaupun memang dalam hal ini kan ya ketika orang sudah balik, sudah mengetahui tentang kewajibannya gitu loh, maka suami pun tidak bisa memaksanya, tapi itu mengetahui bahwa itu adalah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang istri tidak mau melaksanakannya, itu bahkan mentalaknya itu adalah hukumnya sunnah. Atau juga mungkin istri dalam bangun hubungan keluarga gitu ya pada pertemuan sudah diingatkan itu supaya bisa mengetahui bagaimana seorang istri itu bisa memiliki rasa malu dan sebagainya. Karena kan sudah diingatkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Seperti bagian pakaian itu kan sesuatu yang untuk bisa menutupi aurat gitu ya, tidak enak dan sebagainya gitu. Nah, kemudian hikmahnya dalam pandangan Ibnu Sina, seperti dalam kitab Asy-Syifa, Ibnu Sina mengatakan bahwa seharusnya jalan untuk cerai itu adalah diberikan kepada ya umat Islam itu, dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya karena jika tabiat suami istri satu sama lain sudah tidak saling memiliki rasa kasih sayang, maka jalan cerailah yang harus dilakukan. Jika terus-menerus dipaksakan, nah dalam kehidupan rumah tangga, ya dengan cara ya mungkin ada yang perempuan dengan berpura-pura gitu ya, membohongi dirinya dan pada keluarga, begitu pun suaminya berpura-pura gitu kan dalam kehidupan yang harmonis gitu kan, itu nggak boleh. Nah, dikatakan oleh Ibnu Sina di sini, kalau dipaksakan untuk bersatu justru mengakibatkan suatu perjalanan yang tidak baik, kemudian terjadi perpecahan dalam kehidupan mereka dan malah semakin tidak baik lagi kelanjutannya. Dan itu Islam memberikan solusi, itu lembaga perceraian itu. Begitupun diantaranya dalam membangun kehidupan keluarga, kadang-kadang kan ada gitu di antara ya baik suami atau istri gitu kan. Nah, suaminya gitu kan, seorang istri mendapatkan suaminya tidak sepadan, ada pergaulannya tidak baik-baik saja gitu, tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau suami juga memiliki sifat-sifat yang benci. Nah, hal ini bisa jadi istri itu atau muncul perilaku buruk dari istrinya. Maka yang habis tadi lembaga perceraian. Nah, sebelum Islam, agama-agama terdahulu itu terdapat diberikan jalan keluar untuk dalam perceraian. Seperti dalam agama Yahudi.
Nah, dalam agama Yahudi berlaku praktek perceraian, yaitu tidak talak bagi mereka adalah boleh. Walaupun kalau orang Yahudi, tapi kan kalau dalam Islam tadi beberapa pandangan ulama tuh. Dalam Yahudi itu walaupun tidak ada alasan maka diperbolehkan. Seperti suami ingin nikah lagi gitu loh. Ada perempuan lain yang cantik. Biasa aja gitu loh. Agama Yahudi itu. Nah, hanya bagi agama Yahudi itu menganggap bahwa talak itu ya sama gitu. Seperti yang tadi di apa? Kalau ini dibenci Allah. Tapi bagi agama Yahudi ada bahwa dengan mentalak istrinya itu adalah sesuatu yang tidak baik aja gitu. Nggak bagus aja begitu gitu. Dan diperbolehkan. Nah, kemudian diperbolehkannya menurut agama Yahudi itu bahwa diperbolehkannya talak itu karena pertama itu mungkin ada cacat badan, pokoknya adalah itu sesuatu yang tidak disukai, dari ada cacat, mungkin bau yang tidak enak dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang keduanya itu perilaku, cacat perilaku atau akhlak, seperti kurang malu, banyak bicara kotor, gitu, jorok. Kemudian ya muncul perbuatan kikir, bahil, bandel, boros, serakah, rakus, suka ngomel-ngomel. Yahudi juga begitu, itu perbolehkan itu. Nah, yang paling kuat lagi kalau terjadi di antara mereka itu mendapat perzinahan. Sekalipun baru kabar-kabar saja, belum terdapat buktinya, karena nanti dalam keluarganya itu malu, makanya itu bolehkan. Nah, Yahudi itu kan muncul sebelum Nabi Isa. Nah, kemudian ada Nabi Isa, syariat Nabi Isa apa? Nah, karena Nabi Isa tidak mengakui semua alasan itu kecuali hanya karena perzinahan. Nah, dalam hal ini bagi agama Yahudi perempuan tidak bisa melakukan perceraian. Kita juga nanti kita akan menegaskan bagaimana dalam Islam gitu ya. Tapi kemudian muncul adanya disebut dengan gugat cerai. Kemudian yang kedua adalah dalam agama Kristen atau Nasrani. Di dalam hal ini ada Kristen itu seperti sekte Katolik, Ortodok, Protestan. Katolik itu melarang, bahkan dalam hukumnya mengharamkan adanya praktek perceraian. Tapi nanti kita lihat pada di lapangan. Memutuskan perkawinan dengan alasan apapun menurut ajaran Katolik itu tidak boleh. Walaupun begitu parahnya, bahkan sampai-sampai umpamanya sampai-sampai seorang istri itu ya berkhianat, selingkuh dan sebagainya pada suaminya, tidak dibenarkan dalam ajaran Katolik itu. Sampai kadang itu istri berzina. Nah, tapi kemudian ada kelompoknya itu bahwa karena sudah perzinahan itu maka dibolehkan pisah badan antara suami istri dalam agama Katolik. Sedangkan tetap jadi apa gimana ya itu diperbolehkan, tapi hubungan pernikahannya masih tetap. Nah, ini adalah agama Katolik. Nah, kemudian dalam ajaran Nasrani, Kristen itu agama Nasrani tidak membolehkan berpoligami sama sekali. Makanya sering itu muncul yang mereka gitu ya, kaitan dengan Islam itu disebut oleh Muhammad dengan masalah poligami dan sebagainya gitu. Nah,
Hal ini ya berdasarkan pada kitab mereka itu ya, Injil Markus. Ada Markus, ada Matius. Apalagi berarti Markus, Matius, apalagi itu? Ya ada sebutkan sini. Tapi begini, dalam ajaran mereka seperti perceraian tidak boleh, dilarang, diharamkan. Kalau Islam kan dari awal sudah mengetahui bahwa sesungguhnya perilaku karakter suami istri pasti terjadi, berbeda orang tua dan sebagainya, berbeda suku, pasti karakter itu akan menciptakan suatu bagaimana menyatukan keharmonisan dalam keluarga. Tapi ketika tidak diketemukan, terjadi perpecahan, maka solusinya ada perceraian. Pada kenyataan apa yang terjadi di lapangan? Hanya Islam yang dengan konsisten berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ada solusinya. Yang menjadi contoh, apalagi mungkin banyak kasus-kasus yang di lapangan ya. Tapi yang paling contoh lagi mungkin menjadi sorotan dunia, bagaimana yang disebutkan Istana Buckingham Inggris, Pangeran Charles dengan Putri Diana, karena ada Camilla Parker, mereka Katolik. Orang nggak bisa cerai juga, dan itu kan menjadi sorotan dunia. Bagaimana ajaran menekankan mereka dengan simbol tidak boleh ada perceraian, tapi terjadi itu simbol kerajaan seperti itu. Itu simbol tokoh dunianya, apalagi kemudian di tengah masyarakat gitu. Jadi, loh. Nah, kemudian yang terjadi pada zaman di Arab, pada zaman sebelum pra-Islam, zaman jahiliyah. Terjadi gitu ya. Seperti disebutkan Aisyah Ummul Mukminin berkata, laki-laki suka hatinya. Pada waktu itu apa? Pada zaman jahiliyah itu seenaknya aja perceraian itu. Laki-laki itu enak aja itu untuk menceraikan istrinya. Tapi kalau mau bercerai nanti disebutkan di sini. Perempuan tadi malah masih tetap jadi istrinya kalau dirujuk di waktu idahnya. Nah itu. Laki-laki mencerai istrinya pada zaman jahiliyah. Balik lagi. Sekalipun jadi kalau mereka dalam kehidupan rumah tangga, ya kalau saya masih menganut ini. Kalau orang suami itu mengucapkan kalimat talak itu, ya tetap sudah jatuh gitu. Jatuh. Kalaupun belum diputuskan di pengadilan gitu. Karena saya sering berdebat juga dengan teman saya. Ada teman saya yang menyatakan bahwa jatuhnya talak kepada istri itu kalau sudah ada putusan dari pengadilan. Sampai kapan saya bilang itu kan? Karena ada juga ternyata keluarga yang begitu tadi, yang contohkan tadi, yang sampai berlarut-larut dan sebagainya. Karena tadi urusan masalah gono gini, urusan pembagian harta, itu nggak gitu. Tapi sampai kapan? Saya bulan yang lalu diminta ngisi alumni Akpol. Pak Jo Akpol tahun 78, alumni Akpol 78. Pak, saya bilang saya masih SD itu. Ya mantan jenderal itu, ada mantan Pak Kapolri gitu loh. Nah, ya ternyata saya tidak sengaja menyinggung persoalan dalam keluarga gitu, dalam keluarga begini gitu loh. Nah, nggak sengaja dan dia menyampaikan hal-hal yang bagaimana kita itu hubungan dalam suami istri dan sebagainya, menceritakan bagaimana seorang suami itu jangan memudahkan mengucapkan kalimat-kalimat aku cerai kamu gitu kan, atau juga pulanglah kamu pada orang tuamu dan sebagainya. Sampai sekarang masih nyambung itu loh, masih nyambung ya itu ya karena apa bahasa ketidaktahuannya hukum dan sebagainya gitu loh. Nah kalau bagi saya ya saya sering diskusi dengan teman saya itu tetap jatuh, makanya kan nanti kita akan bisa didiskusikan bagaimana gitu bahwa talak itu tidak main-main, bagaimana tidak boleh begitu, enggak begitu seperti itu. Nah ini biasa begitu, karena ada yang menganggap bahwa talak itu jatuh pada putusan hakim. Nah kalau putusannya berlama-lama bagaimana gitu loh. Nah akhirnya saya juga menganalogikan, udah begini aja deh gitu. Kalau sekiranya talak kemudian ya karena nikah juga sama kan, nikah juga itu kalau kita tidak terdaftar, berarti kalau tidak terdaftar di KUA tidak nikahnya. Yang keras aja nggak apa-apa gitu.
Nanti bukan ada nikah siri gitu loh, maksudnya gitu loh. Biar kalau ada orang nikah gitu, nikahnya tidak terdaftar di KUA, sah tidak nikahnya? Sah kan gitu loh. Ya maksudnya kita dengar ada nikah siri itu begitu gitu loh. Yang penting ada apa? Mempelai, laki perempuan, ada saksi, ada wali gitu kan, ada mahar, ada ijab kabul, itu selesai gitu kan. Nah begitu pun sama gitu loh. Ya sampai analogi begitu. Ataupun juga apa? Pemerintah Indonesia itu sekarang sebagai penyelenggara hajinya ada kementerian agama. Tapi kemudian ada orang yang tinggal di Arab gitu loh, menjadi pekerja, menjadi TK dan sebagainya. Apa kemudian harus melalui pemerintah kemudian itu haji tidak sah? Nah, tetap hukum juga melekat gitu kan. Dan jangan sampai juga yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga memudahkan mengucapkan kalimat-kalimat talak. Dalam segini mengucapkan talak itu harus hati-hati kan. Yang terjadi bapak tadi tuh yang bintang gitu loh. Tapi berikutnya apa? Berikutnya hubungan suami istri berlaku lagi. Nah itu sudah zina, saya bilang begitu. Makanya ketika saya ngomong begitu kaget ya itu. Karena berkali-kali dilakukan. Kan Nabi sudah mengingatkan gitu. Jangan kemudian memudahkan kita menyampaikan dengan mudah kalimat-kalimat talak pada istri kita. Karena nanti apa? Ketika talak seperti jahiliyah ini, cerai. Sudah saya kembali lagi rujuk lagi ya, gitu. Balik lagi, rujuk lagi gitu. Sampai disebutkan oleh Siti Aisyah gitu, sampai berkali-kali sekalipun sudah diceraikannya 100 kali atau lebih. Sehingga seorang laki-laki ada yang berkata kepada istrinya, demi Allah, saya tidak akan ceraikan kamu dengan arti sebetul-betul engkau lepas dari aku dan aku pun tidak akan tidur bersamamu selama-lamanya. Lalu ia bertanya, bagaimana bisa begitu? Jawabnya disampaikan pada Aisyah, apa ininya? Dari ini, saya ceraikan kamu, kata suami ini riwayat dari Aisyah. Saya ceraikan kamu kalau idahmu hampir habis. Saya rujuk lagi. Nah itu. Udah, idahnya tentukan itu kan. 40-10 hari, udah gitu kan, bisa balik lagi, mau habis balik lagi gitu, berapa kali balik lagi. Nah begitu seterusnya. Nah kemudian puan itu datang kepada Aisyah, lalu masuk lalu menceritakan. Aisyah diam saja. Ya kan kalau hal-hal yang terkait, makanya itu kan hikmah Rasulullah dipertemukan oleh Allah dengan Aisyah itu adalah bahwa Aisyah itu adalah perempuan yang masih muda, yang kemudian rekaman hafalannya kuat. Hal-hal yang terkait dengan hubungan keluarga itu adalah dari Aisyah, hadis-hadisnya itu. Akhirnya apa? Dia bisa menjawab. Kemudian disampaikan kabar kepada Rasulullah. Nah itu turunlah ayat Al-Quran. Itu asbabun nuzul. Surah Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratani fa imsakun ba'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu 2 kali. Makanya talak 2 kali itu perceraian 2 kali gitu. Talak 2 kali itu disebut dengan talak raj'i, namanya itu. Apa talak raj'i itu? Supaya dia pemahaman itu. Yang dimaksud talak 2 kali itu raj'i itu talak rujuk gitu maksudnya itu loh. Jadi kalau talak sekali maka boleh balik lagi gitu loh. 1 kali. Kemudian idah. Jadi kalau masa idah masih boleh itu. Masih boleh kita rujuk kembali. Kalau nanti masa idahnya habis tapi pengen balik lagi pada istri kita, mantan istri itu, maka nanti ada tajdidun nikah. Kalau rujukan ya udah saya kembali lagi pada kamu gitu loh. Nah, sekali. Kemudian 2 kali masih boleh. Namanya talak raj'i. Talak rujuk lagi. Nah, kalau talak 3 itu, makanya sampai talak 3 itu kan maksudnya sampai dalam lagu-lagu ada gitu loh, talak 3 itu namanya talak bain kubro. Kalau 3 kali. Kalau 3 kali maka seorang suami tidak boleh lagi kembali kepada mantan istrinya, gitu loh. Jadi harus paham tuh. Talak 1 talak rujuk. Talak 2 talak rujuk. 3 bain namanya itu. Nggak boleh lagi.
Nah, kalau sudah ketiga, berarti yang mantan istri untuk kembali lagi harus nikah dulu dengan orang lain. Orang lain disebutnya dengan namanya muhalil. Oh, muhalil. Muhalil itu yang bisa menghalalkan lagi untuk kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya. Ini kan harus paham ini kan, jangan kemudahannya kehidupan biasa-biasa aja. Ini karena ini hukum melekat gitu loh. Hukum ini melekat. Oh, nah ternyata yang terjadi apa? Yang terjadi ya memang kita sudah kalau nggak salah sudah saya bahas ini. Kan muhalil itu kan gini, muhalil itu diadakan kalau bisa itu dalam ketentuan Islam itu adalah sesuatu yang bersifat sunnatullah, tidak boleh diada-adakan. Paham Pak Oti, paham diada-adakan itu? Kan gini, nih orang suami istri ribut terus nih sampai jatuh talak 3, nggak boleh lagi, pengen kembali nggak boleh gitu loh. Nah tapi akhirnya apa? Akhirnya pengen bayi lagi apa? Diada-adakan. Diadakan apa? Bayar mantan suaminya, bayar berapa? Yang mantan yang mau muhalil apa? Ya udah berapa juta? Udah berapa 5 juta? Gitu. Gitu kan? 5 juta gitu. Dan ketentuannya apa? Ketentuannya itu menurut itu tuh muhalilnya itu harus apa? Muhalilnya itu harus apa? Harus berhubungan dulu dengan istrinya, gitu loh, dengan mantan istrinya. Oh, ternyata mantan istrinya apa katanya itu? Muhalilnya rekayasa dari mantan suaminya, ternyata kata mantan istrinya apa? Nah, ternyata saya lebih nyaman dengan muhalilnya ini. Loh, kan itu. Ada yang sering terjadi, pernah jadi gitu, banyak. Oh, ya. Jadi makanya apa dalam Islam ini harus hati-hati gitu kan. Jadi kalau dulunya zaman jahiliyah itu enak-enak aja, cerai, balik lagi cerai, udah gitu. Nah, tapi yang terjadi, saya pernah gitu. Ya, biasalah gitu dalam kehidupan keluarga. Bagaimana Pak? Kalau umpamanya, kan biasa gitu kan, laki-lakinya marah, perempuan lagi muncul, udah, saya kan saya gitu. Oh, gitu. Ya udah kalau gitu, saya ceraikan. Jatuh talak 3. Oh, bagaimana itu? Sering saya mendapat pengaduan begitu. Gimana ini Pak? Waktu saya ribut dalam keluarga gitu, suami saya memutuskan jatuh talak 3. Gitu. Nah, ini ulama ternyata masih sepakat bahwa ketika suami itu menjatuhkan talak 3, ketika baru pertama kali tetap itu jatuhnya talak 1. Talak 1. Ya, kemudian dalam satu hadis Aisyah berkata, kemudian hari orang-orang bersikap hati-hati dengan cara ini gitu loh. Ketika Allah menurunkan ayat ini, asbabun nuzulnya karena kebiasaan orang itu apa namanya tuh mentalakkan istrinya, kemudian dengan begitu akhirnya hati-hati gitu dalam urusan ini, dalam urusan talak. Ada di antaranya yang bercerai dan ada di antaranya mereka tidak boleh lagi bercerai karena nggak mudah gitu kan. Kemudian talak hanya, nah ini sama nih nanti dengan bagaimana Yahudi ya. Tapi kita bisa nanti bagaimana dengan apa namanya itu ijtihad dari Umar bin Khattab itu. Talak hanya hak laki-laki. Islam memberikan hak talak hanya kepada laki-laki karena ia yang lebih memiliki otoritas ya, bersikeras untuk melanggengkan tadi pernikahan, kawinan yang tadi dari kajian antropologis sosiologis dengan biaya yang besar itu agar tujuannya tidak terjadi perceraian dengan berpikir ulang gitu kan, mengeluarkan biaya banyak dan sebagainya gitu kan, biaya besar dan sebagainya itu sudah disampaikan di sini. Nah, jadi kalau mana berpikir lebih mendalam, perempuan yang cerai wajib segalanya apa dilunasi maharnya dan sebagainya, jangan sampai nanti hak-haknya itu tidak disampaikan. Ya, tapi kemudian yang menjadi solusi gitu kan sudah pernah saya sampaikan juga di dalam forum ini juga gitu kan. Satu peristiwa Umar bin Khattab jalan-jalan kemudian mendengar jam 2 malam gitu kan, seorang perempuan yang
menyampaikan syairnya gitu kan, menyampaikan syairnya, kemudian ya diantara itu kesimpulannya gitu kan, apa istilah intinya kesepian, kemudian Umar datang kepada putrinya istri Rasulullah itu Hafsah, sampaikan, wahai putriku, itu perempuan itu sebenarnya itu merasa kesepian berapa lama? Ya setengah tahun. Nah itu akhirnya Umar itu memutuskan untuk mengirim bala tentara itu paling lama setengah tahun, kembali lagi yaitu berkumpul dengan istrinya. Nah dari situ maka rumusannya keluarlah itu, dengan kalau sekiranya perempuan itu ditinggalkan selama setengah tahun, maka perempuan itu maka dibolehkan untuk melakukan gugat cerai gitu loh. Jadi itu diantaranya gitu. Ya, jadi itu karena kita sudah masuk setengah 6, jadi nanti hal-hal yang bisa nanti akan ketemu dengan waktu isyraq. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu atas penjelasan oleh Ustaz Kamil. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau mendiskusikan, ada yang mau ditanyakan? Wih, nah juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan tadi yang sudah satu aja. Terkait dengan alat tiga tadi ya. Ini alat tiga tadi kan kalau kita bilang itu harus menikah dulu. Sebelumnya menikah. Yang dulu. habis ya? Hah? Habis sampai tarak 3? Sorry tadi. Habis sampai tarak 3 gitu? Ya, ini alat tiga ceritanya. Jadi, Ya. kalau dia mau kembali, berarti kan si perempuan harus menikah dulu dan harus sudah berhubungan suami istri kan. Nah tadi ini kalau misalnya seperti ini, saya pernah mendengar juga bahwa kalau seorang suami itu meninggalkan istrinya sampai waktu lama dan tidak menakutkan Lahir batin? Lahir batin? Lahir dan batin Iya. Ya, jelas. Contohnya misalnya begini, ini kita seandainya, misalnya pelaut dia kan, kemudian terjadi kecelakaan, ya kan, dan kemudian misalnya tidak diketahui apakah itu selamat tidak, apakah meninggal atau tidak, misalnya. Ini kayak di dalam film lah kan misalnya. Terus itu kemudian setelah beberapa tahun, katakan 1 tahun 2 tahun, ternyata dia masih hidup. Di suatu pulau atau apa. Nah ini kan kemudian istrinya ini kan hasilnya tidak secara ini ya, secara kalimat atau tidak ada mengatakan talak, tapi apakah itu sudah jatuh talak? Dan sehingga mungkin istrinya menikah kembali. Nah kalau seperti itu, apakah misalnya nanti dia bisa kembali? Artinya, atau gini ceritanya, dia belum menikah, istrinya belum menikah juga. Nah, pertanyaan adalah apakah itu sudah talak 3? Artinya kalau dia ditemukan atau kembali ya nggak usah nikah lagi. Atau itu sudah termasuk talak 3, jadi dia nggak boleh. Misalnya dia sama-sama masih hidup, masih sendiri-sendiri, tadi langsung balik gitu rujuk. Nah, itu boleh gitu apa enggak? Karena tadi saya tahu apakah tadi dengan masa waktu tadi sudah lama dan tidak berikan lahir dan batin, artinya dia itu sudah talak juga. Nah itu tadi, ini mungkin di kehidupan kita sehari-hari ada juga gitu kan, ya. Mungkin meninggalkan istrinya lah begitu lama, atau memang sengaja tidak sengaja sehingga ya istrinya juga tidak dinafkahi lahir dan batin, itu sudah jatuh talak 3 atau belum. Dan nanti kalau misalnya belum menikah sama-sama bisa kembali gitu ya, atau dia harus menikah dulu si perempuan. Terima kasih dan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jo, sama nggak pertanyaannya? Sama nggak pertanyaannya? Kalian aja. Kalian. Iya. Itu Ustaz, kalau Ya. Anda sih cuma merangkum kebetulan paling tua di dalam keluarga.
Sekarang kalau kita yang bercanda bisa, yang kayak kemarin bercanda akhirnya orang kecil hina lagi bercanda katanya. Nah, konteks dengan topik kita pada hari ini, kalau cuma bercanda, apa hukumnya? Oh, Jadi apa sengaja suami atau istri membuat kata-kata ya. itu aja. Untuk Pak Jo dulu jawabannya. Nanti ada Pak. Soalnya di sini ketika marah, ketika main-main, ketika bercanda ada semua di sini. Jadi intinya sih jangan buat main-main lah gitu. Nanti gitu apa namanya itu bercerai itu ya itu dengan niat, walaupun dengan kondisi apakah lagi mabok, marah atau lagi gila, kecuali hanya gila gitu ya karena berakal. Nah, itu intinya. Tapi bisa bercanda juga bisa jatuh gitu. Tapi dengan Pak Hardi ada kasus Pak. Ini masih kebetulan keluarga masih pesantren. Jadi kasusnya itu ya tadi, kalau seorang istri yang kemudian tidak mendapatkan nafkah di batin, maka itu solusi yang disebutkan oleh Umar itu adalah kalau sudah 6 bulan istri ditinggalkan, kemudian itu boleh mengajukan bukan. Walaupun hak tadi otoritas pada talak itu ada pada siapa? Pada suami. Tapi ketika sudah 6 bulan nggak ada beritanya, boleh mengajukan gitu, mengajukan. Nah ini coba pertanyaannya kan tadi gitu, tiba-tiba muncul itu. Nah ini kasusnya itu kemudian sampai 2 tahun Pak, 2 tahun. Ketika 2 tahun nggak ada beritanya itu, akhirnya mengajukan tadi 6 bulan, kemudian rumusan keluarga, kemudian dari berbagai sumber-sumber, kemudian mengajukan juga tetap minta putusan dari pengadilan hakim. Nah hakim itu ya itu, kalau sudah begitu kan nggak ada kabar, nggak ada kalau maunya sebagai pelaut ada kabar beritanya masih ada ikatan, tapi kan udah nggak ada kan selesai. Begitu juga seorang perempuan juga minta ya status harus jelas gitu ya. Jadi gini, kalau apa namanya itu, kalau ditinggal nggak ada beritanya kan istri bukan gitu kan, janda bukan gitu kan, maka salinan putusan itu untuk bisa mendapatkan status gitu, nah, maka dibolehkan gitu, begitu. Nah kalau terkait dengan kemudian tidak ada akad, ya tidak ada ucapan kaul yang menjadikan orang itu bisa terputusnya perceraian, ya tidak cerai, nggak ada gitu kan. Kalau memang kemudian lagi ya nggak ada putusan apa gitu. Saya nggak tahu nih. Saya juga sama, kalau itu ada keluarga gitu, tapi diputuskan akhirnya 6 bulan sampai 2 tahun akhirnya ya kalau kata Pak Hardi ngomongan ada kejadian. Nah kemudian lagi ada ini yang kebetulan anak pertamanya tuh sekelas dengan saya. Ini keluar negeri mau ditinggal itu ya istrinya ya ibunya dari teman saya itu udah punya anak 4 gitu, tinggal lama gitu, saya juga nggak ngerti semana bapaknya dia gitu, nggak ngerti gitu. Tiba-tiba pulang tuh, kata saya ke Jordania gitu, ya kan lama gitu bapak. Ya udah pulang, balik lagi pada istrinya, yang terakhir muncul gitu, anak bungsu gitu loh. Jadi dia nggak ada akad apa namanya perceraian gitu. Jadi kalau masih dia itu masih menyatukan hubungan suami istri, dia masih tetap berlangsung. Tapi kalau memang banyak tuh Pak ya hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya baik ya dalam keluarga kita, tetangga itu terjadi begitu. Tapi yang intinya apa? Kita harus mengetahui tentang hukum-hukum seperti ini. Itulah pentingnya kita belajar gitu. Kalau kita tidak belajar kan akhirnya ya tadi saya katakan tadi itu, ketemu dengan alumni Akpol ternyata perilakunya kehidupan seperti ya kalau orang Yahudi begini biasa gitu, cara begitu kalau begitu nggak boleh gitu. Jadi jangan sampai kemudian hubungan suami istri termasuk hubungan perzinahan, ya itu Mas. Sudah waktu isyrafnya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Kalau lanjut nanti Insya Allah akan dilanjutkan bulan depan ya. Kalau memang ada yang biasa ngobrol gitu. Iya. Kalau yang kurang jelas boleh dicek nomornya ada nanti
di share. Pemanasan. Marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi Asyhadu an la Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan enggak apa? Apa? Emang kenapa? Ya bukan hujan. Ada ruangan kan ya? Saya juga nggak tahu. Wah, itu alasan. Kan hujan. Alasan.